Tulang yang sehat gitu ya, itu yang bagaimana? Definisi yang bisa kami ngerti, bukan seorang dokter gitu. Ya, maksudnya tulang yang ya gini. Jadi sebenarnya tulang kita itu semakin seiring dengan berjalannya usia itu emang akan mengalami penurunan densitas. Ya itu kadang-kadang angkanya ada yang sebut 0,3 sampai 0,5% per tahun. Jadi itu adalah hal yang wajar, hal yang fisiologis terjadi gitu. Kalau pada wanita dia memang lebih cepat. Kalau setelah menopause dia bisa sampai 2-3% per tahun, jadi lebih cepat. Jadi gitu. Tulang kita tidak akan segitu-segitu aja. Jadi seiring dengan berjalannya waktu, densitas tulang pun juga akan turun gitu. Tapi ada yang turunnya kita sebut dengan fisiologis atau normal, ada yang nggak normal. Nah, osteoporosis itu yang penurunan nggak normal. Nggak normal. Betul. Atau gini deh, biar gampangnya saya kasih terminologinya begini. Kebengong-bengong gitu, gimana? Gini, kayak rambut ya. Rambut kita kan akan rontok ya. Tiap helai itu kan. Ya kan. Ada orang yang sampai tua ya rambutnya tuh memang rontok, tapi nggak sampai botak. Nah kalau sampai botak, nah itu yang bermasalah kan, artinya begitu ya. Nah, sama seperti osteoporosis. Osteoporosis tulang kita juga akan lama-lama akan menipis. Tapi jika menipisnya itu terlalu signifikan turunnya, nah itu terjadi pengeroposan tulang itu tadi sampai menyebabkan patah tulang. Padahal sebenarnya dia jatuhnya nggak terlalu gitu ya. Atau kita ngomongnya trivial injury, cedera yang biasa aja. Kalau orang yang nggak osteoporosis mengalami cedera itu, ya dia nggak apa-apa. Gitu. Jatuh dari kursi. Gitu. Kalau orang yang tidak mengalami osteoporosis, kira-kira patah apa nggak? Enggak dong. Biasa dong. Tapi kalau orang osteoporosis, itu bisa jadi patah tuh. Osteoporosis itu dibagi jadi dua ya garis besarnya. Osteoporosis primer sama yang sekunder. Primer itu yang murni karena tulangnya. Jadi karena ketidakseimbangan antara absorpsi tulang sama deposisi tulang atau nabung sama diambilnya densitas tulangnya. Nah, kalau yang sekunder itu biasanya disebabkan karena sebab lain. Contoh misalnya penyakit penyerta gagal ginjal itu bisa menyebabkan osteoporosis, tapi dia osteoporosis sekunder. Atau penggunaan obat-obat steroid jangka panjang. Nah itu juga sama, itu adalah osteoporosis sekunder. Tapi kalau osteoporosis primer itu dibagi lagi. Ada osteoporosis pasca menopause, ada yang disebut dengan senil osteoporosis. Jadi kalau yang pasca menopause biasanya ya jelas karena pada wanita ya. Kalau laki-laki kan nggak menopause ya. Nah dia itu kalau udah mengalami penurunan estrogen dengan cepat atau signifikan, nah itu sudah disebut dengan itu bisa menyebabkan terjadinya osteoporosis. Jadi kan pengurangan densitas tulang itu terjadi sangat cepat. Jadi resikonya pada wanita pasca menopause itu lebih tinggi dibandingkan yang pria. Makanya kalau kita lihat data di misalnya di International Osteoporosis Foundation itu dia bilang kalau seandainya patah tulang karena osteoporosis itu 1 dari 3 wanita. Kalau pria 1 dari 5 wanita. Bahkan ada angka-angka ya beberapa epidemiologinya bilang di Jepang malah 2 kali lipatnya cewek lebih sering mengalami patah tulang karena osteoporosis yang primer atau pasca yang post menopause gitu. Jadi kalau kita bahas tentang apa sih kebiasaan orang tuh yang bisa mengalami osteoporosis. Jadi kita harus balik lagi gimana caranya kan gitu supaya tulang ini penurunannya itu tidak cepat dan densitas tulangnya nggak mengalami defisit sangat cepat. Nah ibaratnya kita harus nabung dulu. Nah, kalau saya itu biasanya kalau ngomong ke pasien, ayo kita nabung tulang. Nah, jadi orang-orang yang mengalami osteoporosis itu biasanya ada faktor risiko. Jadi dia tidak menabung tulang waktu usia muda lah. Ya, orang-orang ngomong ke saya itu bukan nabung tulang, nabung uang gitu kan ya. Kalau nabung tulang baru dokter ini. Kan ini usia saya 49 tahun. Loh, ya. Tapi nabung tulang itu ada hubungannya sama nabung uang. Kok bisa? Bayangin nih, kalau tulang masih kuat, kerja masih seger nih, waktu kerja juga optimal nih, metabolisme masih baik, kita juga bisa menjemput rezeki jauh lebih semangat, betul nggak? Betul, bisa nabung setuju. Uang habis itu kan? Iya. Nah, tulang itu dia punya hukum alamnya.
kita sebutnya kalau di ortopedi itu Wolff's Law. Hukum Wolff's ya. Hukum Wolff's itu adalah tulang semakin sering dipakai, semakin tebal dia. Kasarannya seperti itu. Paham itu aku. Paham itu Wolff's Law. Okay. Semakin digunakan semakin tebal, semakin nggak digunakan dia semakin tipis. Nah, itu sudah hukum alamnya memang seperti itu. Jadi aktivitas fisik itu memang paling penting. Nah, kadang-kadang kalau usia tua banyak yang mitos-mitos ya. Kok tega banget nih, bapak ibunya udah tua masih disuruh nyapu-nyapu gitu, nyiram tanaman gitu kadang-kadang ya, atau masih disuruh angkat-angkat gini, angkat-angkat gitu. Nah, justru kalau kita nggak kasih izin beliau-beliau itu melakukan aktivitas fisik, itu justru jauh lebih kejam kalau menurut saya. Oh gitu. iya. Jadi mama saya kalau ke rumah, dia selalu saya taruh di lantai 2. Oh iya. Sampai sekarang. Mama saya usianya 65 tahun. Dan dia naik turun tangga sangat senang sekali sekarang. Dulu enggak. Iya, orang melihatnya tega ya. Orang tua tega banget. Iya benar. Tapi sebenarnya ya itu justru saya sedang memaksa ibu saya untuk menabung tulang. Dari tahun berapa, usia berapa ibunya kayak gitu? Oh, dari waktu itu baru terdiagnosa, sebenarnya diagnosa diabetes ya. Di usia beliau 59 tahun. Mulai ditaruh. Itu kan takut ya, sering melakukan aktivitas fisik dan angkat beban di rumah. Jadi saya sediakan beban. Oh, ini dari IG-nya RSUD Grati ya. Ada pertanyaan dok, kalau tadi dari 08113060 107. Saya orang yang suka olahraga dan olahraga lari. Saya pernah lihat edukasi di TikTok, katanya olahraga bisa mencegah sarkopenia. Apakah bisa mencegah osteoporosis juga dok? Apa ada hubungannya dengan sarkopenia? Sarkopenia itu apa? Bagus nih pertanyaannya nih. Iya. Jadi sarkopenia itu adalah penurunan massa otot. Oh iya. Kalau penurunan massa tulang, kita ngomongnya osteopeni gitu. Jadi sarkopeni, osteopeni. Nah, itu sangat berhubungan erat. Jadi seperti saya bilang tadi ya, hukum Wolff's tadi. Semakin dipakai si tulang, semakin tebal. Nah, yang menggerakkan tulang ini kan si ototnya itu sendiri. Jadi kalau semakin kita menjaga massa otot, jadi kita akan otomatis mengurangi resiko kita terkena osteoporosis. Nah, itu benar. Jadi ada hubungannya. Oh, ada hubungannya. Nah, terus yang disebutkan itu kan olahraga ya. Iya. Apakah olahraga? Nah, olahraganya apa dulu? Lari dia. Lari itu bagus. Tapi dia lebih ke kardio. Oh. Sebenarnya lebih ke kardio. Tapi kalau kita misalnya terlalu forsir ya, atau lari maraton, itu malah sebenarnya bisa mengurangi massa otot. Kalau di forsir misalnya, tidak diimbangi dengan nutrisi yang baik, tidak diimbangi dengan olahraga penguatan. VV di Gempol, ini dari Instagramnya RSUD Grati. Dok, mau tanya, selain olahraga, makanan yang bisa bikin kuat tulang apa ya? Nah, tulang tuh berarti kan kita ngomongin kalsium ya. Kalau yang namanya kalsium, vitamin D kan gitu ya. Otomatis untuk membuat tulang itu bisa menjadi kualitas yang baik ya. Antara kalsium sama vitamin D. Tinggal kita cari makanan apa yang punya kalsium tinggi gitu. Yang paling gampang lah di Pasuruan ini, ikan-ikan yang kita bisa makan sama tulang-tulangnya, ikan teri. Oh, teri. Nah, itu kalsiumnya tinggi tuh. Iya. Itu maksudnya yang sederhana yang bisa kita lihat sehari-hari. Teri yang kecil-kecil itu. Iya, betul. Itu kalsium tinggi tuh. Digoreng aja atau di mana? Digoreng, iya. Digoreng. Jangan makan mentah. Oh iya. Kita kan bukan kanibal. Iya. Gitu. Olahannya mungkin nggak digoreng, terserah pokoknya. Yang penting itu teri itu udah bagus. Jadi kita lihat asupannya kita gitu. Misalnya kalsium kan kita cukup 1000 miligram ya setiap hari kalau usia dewasa muda gitu. Ada yang memang kalau nggak terpenuhi lewat makanan bisa konsumsi suplemen misalnya, boleh ya. Ada ya. Suplemen kalsium boleh, nggak apa-apa. Terus yang kedua yaitu vitamin D. Vitamin D kan ada yang dari makanan sama ada yang lewat sinar matahari.